Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, kelas 12 AP1. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu dasar administrasi perkantoran. Nah, yang pertama ada otomatisasi perkantoran. Apa sih otomatisasi perkantoran itu? Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang digunakan dalam suatu kantor untuk memudahkan komunikasi informal ataupun formal. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip itu ada 5. Yang pertama sistem abjad atau alphabet filing system, di mana penemuan kembalinya itu berdasarkan abjad atau nama organisasinya. Yang kedua dari sistem penyimpanan arsip itu ada sistem subjek, di mana penyimpanan dan penemuannya berdasarkan masalah atau subjeknya. Yang ketiga ada sistem tanggal, yaitu di mana berdasarkan tanggal diterima kalau untuk surat masuk dan tanggal dikirim untuk surat keluarnya. Yang keempat ada sistem wilayah, di mana sistem penyimpanannya berdasarkan wilayah atau alamat. Yang kelima ada sistem nomor, di mana sistem penyimpanannya berdasarkan nomor yang terkecil hingga yang terbesar, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk surat, di mana yang pertama itu ada surat lurus penuh atau full block style. Bentuknya itu seperti ini. Ini kopnya dan semuanya berada di sebelah kiri sampai ke tanda tangan dan namanya. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style, di mana bedanya hanya tanggal dan tanda tangan ada di sebelah kanan. Seperti ini bentukannya. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style, di mana pembedanya hampir sama yang block style, hanya saja pembedanya di paragraf awal ia menjorok ke dalam seperti ini. Yang keempat ada bentuk lekuk atau takuk atau indented style, di mana bentuknya itu hampir sama seperti yang tadi semi block style, hanya saja di alamat dalamnya agak menjorok seperti ini. Yang kelima ada bentuk menggantung atau hanging paragraph style, di mana kalimat awalnya berada di sebelah kiri dan isinya itu menjorok ke dalam seperti ini. Yang keenam ada bentuk resmi atau official style. Yang ketujuh itu ada bentuk Depdiknas. Bentuknya itu seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat niaga. Apa sih surat niaga itu? Surat niaga adalah yang terjadi di mana dalam dunia usaha atau wirausaha. OTK kepegawaian. Yang pertama ada regulasi kepegawaian, di mana regulasi kepegawaian itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan tenaga kerja dengan suatu aturan tertentu. Selanjutnya ada tahapan pengadaan pegawai. Nah, tahapan pengadaan pegawai itu yang pertama ada analisis jabatan, yang kedua itu ada rekrutmen, yang ketiga itu ada seleksi. Setelah seleksi, yang keempat itu ada penentuan calon-calon utama. Nah, setelah itu ada penentuan calon yang diterima. Setelah itu ada pengusulan. Ada yang namanya pengangkatan, melakukan orientasi, dan habis itu disiplin pegawai. Selanjutnya ada macam-macam cuti pegawai. Nah, yang pertama itu ada cuti sakit. Yang kedua itu ada cuti tahunan, yang tiga itu ada cuti besar, yang keempat itu ada cuti melahirkan atau cuti bersalin, dan yang terakhir itu cuti karena alasan penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang DUK pegawai. Apa sih DUK pegawai itu? DUK, daftar urut kepangkatan, adalah daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya.
Selanjutnya ada hukuman pelanggaran disiplin pegawai. Nah, itu hukumannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ringan, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu berat. Selanjutnya kita akan membahas OTK keuangan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pelengkapan administrasi dana kas kecil. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama itu adalah formulir permintaan pengisian kembali dana kas. Yang kedua itu ada yang namanya formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga ada yang namanya jurnal pengeluaran kas. Dan yang keempat ada buku jurnal kas kecil. Yang kelima ada buku laporan penggunaan kas kecil. Yang keenam ada bukti pengeluaran kas kecil, dan yang ketujuh ada alat tulis dan alat hitung. Yang selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya prosedur pencatatan dana kas kecil sistem Impres. Yang pertama itu ada pembentukan dana kas kecil. Setelah dibentuk, yang kedua itu dana kas kecil digunakan untuk pengeluaran atau pembayaran. Nah, yang ketiga itu setelah dana kas kecil habis, kasir kas kecil melakukan pembentukan dana kas kecil kembali, yaitu dengan mengisi pengeluarannya sebesar jumlah pengeluarannya. Selanjutnya ada aplikasi dana kas kecil. Nah, aplikasinya itu dibuat dengan Microsoft Excel. Selanjutnya ada OTK sarana dan prasarana. Nah, yang pertama ada jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan itu di mana penggunaannya hanya sekali pakai atau masa pakainya itu kurang dari setahun. Nah, perlengkapan itu lebih dari setahun, bisa dipakai berkali-kali. Contoh peralatan itu ada spidol, pensil, penghapus, rautan, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu perlengkapan kantor. Contohnya itu ada yang namanya penggaris, bindex, paperclip, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya cara melindungi diri di lingkungan kerja. Nah, itu ada yang namanya pelindungan untuk muka dan mata, dan yang kedua itu ada pelindungan untuk pernapasan. Metode pemeliharaan sarana dan prasarana itu dengan kita membersihkan peralatan, alat-alatnya, dan perlengkapan setiap hari. Selanjutnya ada prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada yang namanya daftar inventaris sarana dan prasarana kantor. Itu adalah daftar-daftar yang memuat nama-nama barang yang ada di kantor. Selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis tata ruangan kantor. Nah, yang pertama itu ada tata ruang kantor berkamar. Yang kedua itu ada yang namanya tata ruang kantor terbuka. Yang ketiga ada tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Yang keempat ada yang namanya tata ruang kantor gabungan. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya OTK, humas, dan perkantoran. Yang pertama ada yang namanya ruang lingkup keprotokolan. Menurut UU nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Selanjutnya ada yang namanya prosedur pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya attitude, sikap. Yang kedua itu ada attention atau perhatian. Yang ketiga itu ada yang namanya action, melakukan. Yang keempat ada yang namanya antisipasi. Selanjutnya ada yang namanya metode komunikasi efektif kehumasan. Nah, apa sih itu? Nah, yang pertama, syarat utama dalam komunikasi efektif adalah karakter yang kokoh yang dibangun dan dari fondasi integritas pribadi yang kuat.
Selanjutnya ada yang namanya prosedur penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Yang pertama ada yang namanya persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Selanjutnya membahas prosedur penyusunan daftar perjalanan dinas. Yang ini yang pertama ada yang namanya laporan hasil perjalanan dinas. Yang kedua itu ada yang namanya laporan biaya perjalanan dinas. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya susunan laporan perjalanan dinas. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya bagian-bagian pada notula rapat. Apa sih bagian-bagiannya? Yang pertama itu ada kepala notula, yang kedua ada yang namanya isi notula, dan yang ketiga ada yang namanya bagian akhir notula, dan yang keempat, yang terakhir ada yang namanya penandatanganan. Selanjutnya ada yang namanya etika dan kode etik profesi kehumasan. Nah, etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan keprotokolan. Yang ini ada meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Contohnya itu seperti upacara Hari Besar Nasional dan juga peresmian gedung dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada yang namanya persiapan pertemuan rapat di sini ya. Nah, persiapannya itu ada yang namanya pembuatan agenda rapat dan susunan acara rapat. Kedua, ada yang namanya menentukan peserta rapat. Yang ketiga itu membuat undangan. Yang keempat adalah membuat daftar hadir rapat. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapatnya. Yang keenam itu ada yang namanya mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Yang ketujuh, mempersiapkan ruangan rapatnya. Yang kedelapan, akomodasi atau penginapan. Yang ke-9 ada yang namanya transportasi, yang ke-10 ada yang namanya konsumsi, yang ke-11 ada yang namanya kesehatan, yang ke-12 ada yang namanya pengecekan persiapan terakhir. Sekian penjelasan saya tentang isi peta konsep ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.